Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terima kasih atas kehadiran waktunya. Pada kesempatan kali ini saya mau presentasikan pada tugas pendidikan inklusif tingkat akhir, yang dimana kemarin saya sudah melakukan analisis artikel untuk melanjutkan penelitian. Dalam hal ini saya merajuk untuk penggunaan literatur abu-abu Teskraf dalam pendidikan inklusif untuk mendukung praktek mengajar dan pengembangan sekolah di kelas inklusif. Latar belakang penelitian ini yaitu yang pertama, sering menggunakan informasi dari internet untuk membuat media pembelajaran LKPD. Yang kedua, tidak semua sumber online memiliki kualitas kredibilitas yang baik. Yang ketiga, dalam kelas inklusi, guru membutuhkan informasi yang tepat untuk mendukung kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Yang untuk penelitian ini yang saya amati adalah yang pertama, bagaimana cara guru memilih sumber informasi yang terpercaya untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas inklusi. Yang kedua, bagaimana Teskraf membantu guru mengevaluasi artikel online atau literatur abu-abu sebelum digunakan untuk membuat LKPD dan strategi pembelajaran. Yang ketiga, apa dampak sumber informasi yang kredibel terhadap proses belajar siswa, khususnya siswa berkebutuhan khusus atau ABK di dalam kelas inklusi. Penerapan pembelajaran berbasis data dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Peneliti yang pertama, bagaimana cara saya mengumpulkan bukti penelitian, yang dimana ada dua hal sumber yang saya gunakan. Yang pertama adalah literatur abu-abu, yang mana kita mulai dari artikel online yang berbasis pendidikan inklusi. Yang kedua, berita tentang identifikasi anak kebutuhan khusus. Dan yang ketiga, laporan pendidikan atau website pendidikan. Ya, pengumpulan bukti penelitian ini saya fokuskan pada pengumpulan yaitu strategi pembelajaran di kelas inklusi. Yang kedua, pembuatan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah penggunaan informasi yang terpercaya. Kemudian dalam evaluasi bukti penelitian yang saya gunakan adalah menggunakan Teskraf. Kraf itu apa? C-nya adalah akurensi, kemudian R adalah relevansi. Apakah sesuai dengan topik yang akan saya ambil? Yang ketiga, authority atau kredibilitas. Yang A adalah akurensi, yaitu akurasi, purpose atau tujuan, dari tujuan informasi yang akan saya capai dalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang saya temukan di dalam penelitian saya, yaitu temuan utama di dalam kelas. Kedua, guru masih menggunakan informasi dari internet tanpa mengecek kualitas sumbernya. Teskraf ini membantu guru memilah sumber yang kredibel atau yang valid dan terpercaya. Dan terakhir adalah penggunaan sumber yang berkualitas membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang sesuai anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga adalah memahami kebutuhan siswa anak berkebutuhan khusus. Ada beberapa dampak yang saya harapkan ketika saya setelah melakukan penelitian ini, yang dimana adalah dampak terhadap praktek mengajar. Yang pertama, dampak ini untuk guru sendiri. Ketika guru sebelum menggunakan Teskraf, yaitu guru mudah mengambil sumber dari internet. Yang kedua, informasi belum tentu valid. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan siswa. Setelah kita melakukan praktek mengajar menggunakan penelitian yang berbasis
Saya harapkan guru lebih kritis dalam memilih sumber informasi yang dari internet, yang kemudian kita akan fokus pembelajaran dengan berbasis data yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran yang lebih efektif. Siswa di dalam kelas, materi pembelajaran yang diterangkan oleh Bapak Ibu guru itu akan lebih mudah dipahami karena disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yang dimana siswa ini tadi yang apa yang akan dia butuhkan, apa yang dia harapkan, dan apa yang dia perlukan untuk jenjang selanjutnya untuk target kita ke depan. Yang kedua, aktivitas belajar lebih sesuai dengan kemampuan siswa. Saya harapkan siswa itu lebih berkualitas, lebih memahami kemampuan yang ada dalam dirinya. Kemudian siswa berkebutuhan khusus mendapat dukungan belajar yang lebih tepat. Dengan adanya tes CRAP ini, saya harapkan siswa yang berkebutuhan khusus dia lebih lebih kemampuannya lagi lebih berkembang. Yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi dan kepercayaan diri siswa bagi sekolah, yang dimana ada 4 poin yang saya titik beratkan di sini. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan inklusif, bahwa kita tahu tidak semua pendidikan inklusif itu ada di setiap sekolah, tetapi sekarang dengan peraturan yang terbaru bahwa setiap sekolah wajib menerima inklusi, yang dimana siswa yang berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama, hak yang setara, sejajar dengan anak yang normal. Kemudian kualitas pendidikan inklusif ini juga akan mendorong bahwa kita sebagai sekolah yang ramah anak, sekolah yang bisa memfasilitasi dari segala kemampuan siswa, baik yang normal maupun baik yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir, mendorong guru lebih kritis dalam menggunakan informasi. Dampak terhadap siswa inklusi, yang dimana yang dampak siswa inklusinya sendiri ini adalah guru mencari artikel tentang strategi mengajar siswa anak kebutuhan khusus, yaitu yang pertama, guru mengevaluasi artikel menggunakan tes CRAP, yang dimana yaitu kita harus memilah. Yang pertama adalah tahun artikel, yang dimana artikel ini dikeluarkan pada tahun berapa. Semakin dia baru, berarti kita bisa mengevaluasinya. Kemudian yang kedua adalah kredibilitas penulis. Kemudian yang ketiga adalah keakuratan data yang kita pakai. Yang terakhir adalah tujuan artikel. Kemudian setelah kita analisis dari mengevaluasi artikel menggunakan tes CRAP, kita menggunakan informasi yang kita gunakan tersebut untuk yang pertama adalah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik yang kita butuhkan. Kedua, kita bisa menentukan metode pembelajaran yang kita harapkan di sini. Yang terakhir adalah menyesuaikan aktivitas belajar siswa inklusi sesuai yang kita butuhkan. Kesimpulan pada kegiatan hari ini tentang penggunaan literatur abu-abu dalam mendukung pembelajaran inklusi, yang dimana saya dapat menyimpulkan ada 4 poin. Yang poin pertama adalah bahwa literatur abu-abu dapat membantu pembelajaran inklusi jika dievaluasi dengan tes CRAP. Yang kedua, penggunaan sumber terpercaya membuat pembelajaran lebih efektif dan berbasis data. Kita bisa buktikan kevalitannya. Yang ketiga, guru perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan literasi digital. Dan yang keempat adalah pendidikan inklusi dapat berkembang lebih baik melalui penggunaan bukti penelitian yang tepat. Sekian presentasi saya tentang penggunaan tes literatur abu-abu dan tes CRAP dalam mendukung pembelajaran inklusi di sekolah.
Semoga hasil presentasi saya pada hari ini dapat bermanfaat dengan baik guru, baik siswa maupun sekolah untuk memaksimalkan potensi siswa berkebutuhan khusus di kelas secara optimal. Saya sebagai penyaji pada kesempatan ini, jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.